Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Aprijam Dani Putra dengan NIM 2509311. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum biosafart. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pengertian biosafart adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Perhitungan medan magnet di bagian manapun dari pengantar listrik dapat ditentukan ketika muatan listrik bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan pergerakan muatan listrik menentukan kuat arus listrik. Oke, next. Nah, di sini ada rumus hukum biosafart mencari medan magnet. Nah, rumusnya tersebut adalah dB mu 0 dibagi 4V arus dikali dl dikali r per r pangkat 3. Mu disebut permeabilitas magnetik vakum dengan nilainya 4V dikali 10 negatif 7 Tesla M per A. Nah, persamaan di atas adalah medan yang dihasilkan oleh satuan elemen saja. Medan total yang dihasilkan oleh semua elemen sepanjang kawat diperoleh dengan melakukan integral persamaan menjadi B sama dengan mu 0 dibagi 4V arus I integral dl dikali r per r pangkat 3. Nah, kalau kita ingin menghitung besarnya saja atau nilai skalar, maka medan magnet yang dihasilkan seluruh bagian kawat persamaan di slide sebelumnya dapat ditulis dengan B mu 0 per 4V I integral dl sin theta per r kuadrat. Nah, theta adalah sudut antara elemen dengan vektor jarak yang mengarah ke posisi pengamatan. Nah, penyelesaian integral ini pada hukum biosafart sangat bergantung pada bentuk kawat. Jika bentuknya rumit, perhitungannya juga sulit dan biasanya menggunakan komputer. Namun untuk kawat sederhana seperti kawat lurus atau lingkaran, integral ini masih bisa diselesaikan secara manual. Oke, di sini kita lanjut ke medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga. Nah, mencari medan magnet yang dihasilkan kawat lurus tak berhingga cukup mudah akibat arah vektor dl yang selalu tetap, yaitu mengikuti arah kawat sehingga orientasi elemen kawat selalu sama seperti berikut. Nah, di sini terdapat fotonya ya. Fotonya tuh gambar kuat medan magnet yang dihasilkan oleh elemen dari kawat lurus panjang. Oke, lanjut. Medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga, untuk memudahkan perhitungannya kita dapat langsung menggunakan persamaan bentuk skalar. Kita melakukan perhitungan besarnya medan dahulu, setelah medan diperoleh baru menentukan arahnya. Pada ruas kanan, persamaan pada gambar baik del, r maupun sin theta merupakan variabel. Agar integral dapat dikerjakan, maka ruas kanan hanya boleh mengandungkan satu variabel. Oleh karena itu, kita harus menyatakan dua variabel lain ke dalam salah satu variabel saja. Untuk maksudnya ini, mari kita lihat di sini ada variabel integral pada persamaan vektor jarak tegak lurus P ke kawat adalah A dan proyeksi vektor R sepanjang kawat adalah L. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut. Medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga masih sama. Variabel integral pada persamaan gambar jarak tegak lurus titik P ke kawat adalah A dan proyeksi vektor R sepanjang kawat adalah L. Dengan mendapatkan rumus medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga sebagai berikut. B sama dengan mu 0 arus dikali arus dibagi 2V kali A. Nah, lanjut selanjutnya ada aturan tangan kanan. Oke, sebentar. Nah, untuk aturan tangan kanan ini, arah medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan atau skru putar. Nah, kita lihat juga di gambar A di sini, tangan kanan atau skru putar kanan. Untuk tangan kanannya terlebih dahulu, ini menunjukkan tangan kanan yang memegang kawat. Nah, jadi seperti ini. Arah ibu jari sama dengan arah aliran arus dan arah genggaman sama dengan arah garis medan magnet. Nah, jadi ini adalah arah arus dan genggaman ini adalah arah medan magnetnya.
Lalu pada gambar ke B, itu arah skru putar ya. Untuk arah skru putar ini berputarnya ke kanan disamakan dengan arah arus. Arah putar skru ini sehingga skru bergerak maju sama dengan arah garis medan magnet. Nah, jadi si batang skrupnya ini merupakan kayak arus yang mengalir gitu ya. Dan yang berputar ke kanannya itu adalah medan magnet. Lalu di sini ada contoh kawat lurus tak berhingga, yaitu pada rel kereta listrik. Nah, di sini untuk alur arus listriknya itu yang pertama, arus diambil dari kabel listrik di atas kereta, lalu arus mengalir ke motor. Di sini ada motor listriknya pada kereta, ada 2. Lalu setelah itu arus mengalir turun ke rel. Nah, di sini ada relnya. Lalu rel menjadi jalur kembali arus listrik. Nah, dari rel tersebut kembalinya arus listrik ke dalam motor dan ke kabel listrik. Oke. Nah, lalu ada medan magnet ini sangat kecil, tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi kendaraan di sekitar rel. Besarnya kira-kira sama dengan medan magnet dekat speaker kecil. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar yang menentukan medan magnet di titik P oleh kawat lurus yang panjangnya berhingga. Lokasi titik P ini tetap sejajar dengan salah satu ujung kawat. Nah, itu untuk gambar yang A. Dan untuk yang gambar yang B itu variabel-variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan seperti theta, R, dl, ya, itu untuk variabel-variabelnya. Nah, di sini juga untuk menentukan kuat medan magnetik di titik pengamatan menggunakan hukum Biot-Savart, kita tentukan variabel-variabel seperti pada gambar. Dengan hasil rumus akhirnya adalah B sama dengan mu0 dikali I dibagi T dibagi 4 V kali A. Dan LO dibagi A per akar 1 ditambah LO per A pangkat 2. Nah, di sini tuh ada LO adalah panjang kawatnya di satuannya meter. Oke, untuk A itu jarak titik ke kawat meter. Ini yaitu pasti kita tahu adalah harusnya. Oke, lanjut. Di sini ada kuat medan pada satu titik pada jarak A dari salah satu ujung kawat sebagai fungsi panjang kawat. Nih, variabel horizontal dinyatakan dalam LO per A. Nah, di sini kita ada 2 kondisi, yaitu kondisi kawat sangat panjang dan kondisi kawat sangat pendek. Nah, untuk kondisi sangat panjang, LO sama dengan atau tak hingga gitu ya. Terjadi jika panjang kawat jauh melebihi jarak pengamatan. Dan fungsi limit ini mendekati 1. Maka mendapatkan rumus yaitu B mu0 per 4V dan I dibagi A. Nah, lalu selanjutnya ada kondisi kawat sangat pendek terjadi jika jarak pengamatan jauh lebih besar daripada panjang kawat. Nilai fungsi limit ini mendekati rasio LO per A. Maka dapat rumusnya itu seperti berikut. B sama dengan mu0 dibagi 4V lalu I LO per A pangkat 2. Nah, lalu di sini ada gambar di atas ini untuk menentukan kuat medan magnet pada posisi sembarang di sekitar kawat. Kuat medan di titik P dapat dipandang sebagai jumlah kuat medan. Nah, jadi di gambar di titik P ini dapat dipandang juga sebagai kuat medan yang dihasilkan oleh potongan kawat di sebelah kiri dan potongan di sebelah kanan titik pengamatan. Ya, lalu kita dapat rumus untuk potongan di kawat kiri, yaitu rumus kuat medan yang dihasilkan oleh potongan kawat kiri adalah B1 mu0 dibagi 4V arus dibagi A, lalu B dibagi akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, lalu kuat medan yang dihasilkan oleh potongan kawat kanan adalah sebagai berikut. Ini. Dan untuk medan yang dihasilkan, 2 kawat memiliki arah yang sama sehingga
kuat medan total di titik pengamatan adalah B sama dengan B1 ditambah B2. Jadi rumus kedua dari kawat kiri dan kawat kanan ini disatukan. Maka menghasilkan seperti ini. Lalu menjadi ini hasil akhir dari rumusnya. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, di sini kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan ini hampir sama dengan contoh yang tadi yang kawat lurus tak berhingga ya, yaitu sebuah kereta listrik memiliki daya 5 megawatt dan bekerja pada tegangan 25 kV. Arus mengalir melalui rel, hitung besar medan magnet pada titik 25 di atas rel, 25 cm. Oke, lanjut. Nah, ini untuk jawabannya. Kita diketahui dulu 5 MW kita ubah dulu ke watt, jadi 5 dikali 10 pangkat 6. Nah, lalu selanjutnya ada V, 2 kV ini kita ubah dulu ke V, jadi 25 dikali 10 pangkat 3, lalu ada R, 25 cm diubah ke meter menjadi 0,25 meter. Lalu di sini juga ada mu 0, dengan nilainya 4pi dikali 10 negatif 7 Tm per A. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah untuk mencari arus dengan rumus arus yaitu P dibagi V. Dan kita ketahui P-nya adalah 5 dikali 10 pangkat 6, lalu dibagi dengan V, yaitu 25 dikali 10 pangkat 3. Dengan hasil arusnya adalah, setelah diperhitungkan, adalah 200 ampere. Lalu kita lanjut cari medan magnet dengan rumus B mu dikali arus dibagi 2 V kali R. Nah, tadi kan mu 0-nya itu sudah diketahui ya, emang sudah di dalam rumusnya itu 4 pi dikali 10 negatif 7 Tm per A. Kita masukkan. Lalu arusnya kita sudah ketahui tadi 200 ampere dan lalu dibagi 2 pi dikali 0,25 yaitu dari jarak tadi ya, dari R 25 cm diubah ke meter. Lalu yang pertama kita kalikan dulu 4 dikali 4V dikali 200 jadi 800V dikali 10 negatif 7. Lalu ini 2V dikali 0,25 hasilnya adalah 0,5V. 0,5 ya pi. Lalu kita coret dengan lalu dijumlahin dengan 800 dibagi 0,5 dengan itu hasilnya 1600 dikali 10 negatif 7 atau kita bisa ubah menjadi 1,6 dikali 10 negatif 4 T atau 0,00016 Tesla. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliza Yunis dengan NIM 2503506. Tadi kita sudah melihat bagaimana medan magnet terbentuk di sekitar kawat lurus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kawat lurus tersebut kita lengkungkan hingga membentuk sebuah cincin? Mari kita analisis perubahannya. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana mencari medan magnet pada sumbu cincin. Jadi, untuk mencari medan magnet dari kawat lingkar, kita kembali menggunakan hukum Biot-Savart. Bayangkan sebuah cincin berjari-jari A dialiri arus I, dan kita ingin mencari medan magnet di suatu titik pada sumbu cincin sejauh B dari pusat. Oke, perhatikan gambar di samping ini. Setiap elemen kawat DL menghasilkan medan magnet DB. Medan ini miring sehingga bisa kita pecah menjadi komponen sejajar sumbu dan tegak lurus sumbu. Di medan magnet pada sumbu cincin ini, setiap elemen kawat di satu sisi memiliki pasangan persis di seberangnya. Komponen yang tegak lurus sumbu akan saling meniadakan satu sama lain. Sehingga medan magnet total yang tersisa hanyalah komponen yang sejajar dengan sumbu cincin saja. Setelah kita mengintegralkan semua komponen sejajar sumbu tadi, kita mendapatkan persamaan akhir seperti ini. Kuat medan magnet B bergantung pada seberapa besar arus I, jari-jari cincin A, dan kuadrat jaraknya. Berikut ini juga ada grafik yang menunjukkan bahwa medan magnet akan bernilai paling besar saat berada di pusat cincin dan akan turun secara perlahan, lalu turun drastis semakin jauh jika bergerak menjauhi pusat cincin.
Untuk arah medan magnet yang dihasilkan pada kawat cincin itu dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Bayangkan jika kita menggenggam kawat cincin tersebut dengan 4 jari. Jika ibu jari searah dengan arus, maka arah genggaman searah dengan medan magnet. Karena bentuk cincin yang melengkung, maka superposisi medan yang dihasilkan elemen-elemen cincin menghasilkan medan total seperti pada gambar. Lalu bagaimana jika titik pengamatan kita letakkan tepat di tengah-tengah cincin? Secara matematis, kita cukup memasukkan nilai B sama dengan 0 ke dalam rumus sebelumnya. Jadi hasilnya B sama dengan mu 0I dibagi 2A. Rumus ini sangat penting karena seringkali muncul dalam berbagai perhitungan fisika, di mana fokus pengamatan kita justru berada di pusat lingkaran. Berikutnya, medan magnet pada busur lingkaran. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi jika kawat tidak berlingkar secara utuh, melainkan hanya berupa busur lingkaran dengan sudut keliling theta. Jadi, pada kasus ini, komponen yang sejajar sumbu besarnya proporsional dengan berapa besar sudut theta tersebut dalam satuan radian. Kita tinggal mengalihkan rumus dasar Biot-Savart dengan elemen sudut busurnya. Perlu diingat, karena bentuknya tidak lingkaran penuh, komponen yang tegak lurus sumbu tidak semuanya saling meniadakan secara simetris seperti pada cincin penuh tadi. Sekarang kita perhatikan ilustrasi gambar di atas. Terdapat medan magnet yang dihasilkan oleh busur lingkaran berjari-jari A yang dialiri arus I, di mana titik pengamatan berada pada sumbu sejauh B dari pusat. Setiap elemen kecil dl akan menghasilkan medan magnet dB yang membentuk sudut alfa. Lalu dapat diuraikan menjadi dB paralel sejajar sumbu dan dB tegak lurus sumbu. Yang mana akan menghasilkan rumus B sama dengan mu 0 I A theta dibagi 4pi dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat pangkat 3/2, di mana sudut theta adalah sudut keliling busur dalam radian. Nah, untuk menentukan kuat medan yang tegak lurus sumbu pada busur lingkaran, ada 2 kasus yang harus diperhatikan. Kasus pertama itu jika busurnya pendek atau kurang dari sama dengan setengah lingkaran. Di sini, setiap elemen kawat tidak punya lawan di seberangnya. Akibatnya, semua medan magnet horizontal yang dihasilkan tidak ada yang membatalkan. Jadi, medan magnet totalnya akan miring atau tidak hanya searah sumbu. Selanjutnya ada kasus kedua di mana jika panjang busurnya lebih dari setengah lingkaran. Perhatikan gambar di atas. Di kawat yang berwarna oranye, mereka mempunyai pasangan diasimetris atau berseberangan, sehingga medan horizontalnya saling menghabisi atau sama dengan 0. Tapi bisa kita lihat pada bagian kawat yang berwarna biru sepanjang 2pi min theta, di bagian ini tidak memiliki pasangan. Inilah yang menyebabkan munculnya medan magnet horizontal total. Berdasarkan persamaan di bawahnya, kita bisa melihat bahwa jika sudut theta kita masukkan 2pi atau lingkaran penuh, maka nilainya menjadi 0. Hal ini membuktikan bahwa pada lingkaran sempurna memang tidak ada medan magnet horizontal. Agar lebih melatih pemahaman kita, mari kita kerjakan salah satu contoh soal berikut. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus sebesar 5 ampere. Tentukan besar dan arah kuat medan magnet tepat di titik pusat lingkaran tersebut. Oke, langkah pertama kita ubah dulu 10 cm menjadi meter, yaitu menjadi 0,1 meter. Lalu kita masukkan ke rumus B sama dengan mu 0I dibagi 2A. Setelah kita hitung, kita dapatkan hasilnya adalah 3,14 dikali 10 pangkat min 5 Tesla dengan arah tegak lurus bidang lingkaran. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sekarang kita akan memasuki medan magnet induksi. Medan magnet induksi adalah terdiri dari solenoid. Solenoid adalah lilitan kawat yang berbentuk bekas. Untuk menyederhanakan analisis, panjang solenoid dianggap tak berhingga atau solenoid ideal. Solenoid dapat dipandang sebagai susunan cincin-cincin kawat yang jumlahnya sangat banyak, di mana tiap cincin membawa arus.
atau kita simbolkan dengan I, medan magnet di dalam solenoid merupakan jumlah dari medan yang dihasilkan oleh seluruh cincin tersebut. Solenoid bisa dilihat seperti gambar berikut ya, contoh dari solenoid. Lalu ada solenoida. Solenoida terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah solenoida kumparan panjang. Maksudnya itu nih, misalkan jumlah lilitan persatuan panjangnya adalah N. Elemen solenoid sepanjang dx memiliki jumlah lilitan dx sama dengan ndx. Kemudian ada pendekatan mikroskopisnya. Elemen ini dipandang sebagai sebuah cincin dengan arus efektif. Lalu masuk ke medan magnet di pusat solenoid tak berhingga. Solenoid di pusat solenoid medan, karena setiap dx berlaku seperti cincin, kontribusi medan di titik P adalah seperti berikut. Lalu untuk solenoid tak berhingga dengan batas integral seperti berikut, dan hasil integral dapat dihitung via Wolfram alpha. Kesimpulan dari rumus-rumus ini, untuk solenoid ideal atau panjang tak berhingga, kuat medan magnet di pusatnya tidak bergantung pada jari-jari solenoid, melainkan hanya bergantung pada jumlah lilitan per satuan panjang dan kuat arus. Lalu cara penentuan kutub solenoid. Yang pertama, arah kutub solenoid dapat ditentukan dengan aturan berikut ini. Pandang satu ujung solenoid dan amati arus yang mengalir pada lilitan. Lalu jika arah arus dapat membentuk huruf S, ujung tersebut adalah kutub selatan. Namun jika arah arus dapat membentuk huruf N, arus tersebut adalah kutub utara. Seperti dilihat pada gambar berikut ya. Lalu medan magnet di tepi solenoid berhingga. Untuk solenoid dengan panjang berhingga L0, titik pengamatan P berada di tepi kanan solenoid atau pada sumbu solenoid. Batas integral berubah dari X sama dengan min L0 sampai X sama dengan 0. Catatan nih, berbeda dengan solenoid tak berhingga, medan di tepi solenoid berhingga masih bergantung pada jari-jari solenoid A. Untuk rumus-rumusnya bisa dilihat seperti berikut, dan contoh dari solenoid di tepi solenoid berhingga ada di gambar yang warna putih. Lalu medan di posisi sembarang dalam solenoid. Misalkan solenoid panjangnya L0 dan titik pengamatan P berada pada jarak B dari salah satu ujung. Titik P ini dipandang menerima medan dari dua solenoid berhingga yang berimpit. Yang pertama, panjang B, dan yang kedua, panjang L0 dikurang B. Lalu ada medan di luar solenoid. Maksudnya, titik P berada di luar solenoid sejauh B dari tepi kanan, masih pada sumbu solenoid. Trik analisisnya, solenoid awal dipandang sebagai gabungan dua solenoid. Seperti di gambar solenoid A, panjang LO ditambah B, arusnya searah. Lalu solenoid B, panjang B, arusnya tapi berlawanan. Rumusnya seperti pada gambar ya. Lalu masuk ke aplikasi solenoid atau katup magnetik. Aplikasi solenoid atau katup magnetik, solenoid valve, juga digunakan untuk membuka dan menutup katup yang terbuat dari bahan besi atau logam magnetik. Prinsip kerjanya, pas solenoid tak dialiri arus, lalu katupnya tidak tertarik, katupnya menutup lubang aliran zat cair, lalu fluida berhenti mengalir. Ketika solenoid dialiri arus, solenoid menjadi magnet, lalu dia menarik katup dan membuat lubang aliran terbuka sehingga fluida bisa mengalir. Katup solenoid banyak digunakan dalam sistem hidrolik, pneumatik, dan sistem kontrol aliran fluida di industri. Untuk contohnya bisa dilihat seperti pada gambar yang warna kuning. Kita masuk ke medan magnet oleh kawat lurus berhingga ya. Di sini ada sebuah soal. Sebuah solenoid panjangnya 20 cm dan jumlah lilitan 100 dialiri oleh arus sebesar 2 ampere. Tentukan besar induksi medan magnetik di tengah-tengah solenoid.
Kita tahu di situ L-nya sama dengan 20 cm, kita ubah ke meter jadi 0,2. Lalu N adalah lilitan sama dengan 100 dan arusnya 2 ampere. Lalu kita gunakan rumus medan magnet tersebut dan dihasilkan sama dengan kurang lebih 1,26 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.